Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang sedang menuju ke sekolah untuk mengajar. Wanita itu bernama Lim, yang merupakan seorang guru di sebuah sekolah di Singapura. Setibanya di tempat Parker, Lim mengeluarkan sebuah obat dan menyuntikkannya di perut. Obat itu merupakan hormon kesuburan, dan ia sudah bertahun-tahun melakukan itu karena belum juga dikaruniai seorang anak. Meski pelajaran Mandarin membuat anak-anak di sana tidak semangat belajar, Lim tetap serius untuk mengajar. Lanjut cerita, setelah selesai mengajar, Lim pun pulang ke rumahnya. Di sana Lim tinggal bersama suami dan ayah mertuanya yang sedang mengalami stroke. Karena Lim setiap hari harus pergi bekerja, ia pun menyewa seorang pengasuh untuk merawat mertuanya tersebut. Meski begitu, Lim tetap merawat mertuanya itu dengan penuh kasih sayang sebelum dan sesudah pulang Lim bekerja. Setelah itu Lim menyiapkan makan malam. Di malam harinya Lim dan mertuanya terlihat menunggu kedatangan suaminya, yang akhir-akhir ini suaminya selalu pulang larut malam, dan bahkan tidak pernah pulang sekalipun. Keesokan harinya Lim pergi sendiri ke rumah sakit untuk memeriksa kesuburannya. Kemudian dokter di sana mengatakan kalau Lim sekarang berada pada masa kesuburan dan memintanya untuk mencoba lagi dengan suaminya. Di saat mau pulang, tanpa sengaja ia bertemu salah satu muridnya yang bernama Wailun yang sedang berobat. Karena saat itu Wailun pergi sendiri, ia pun mengantarnya pulang ke rumah dengan menaiki mobilnya. Di tengah perjalanan Lim akhirnya mengetahui kalau Wailun tinggal sendiri karena orang tuanya sering melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Di saat turun dari mobil, Wailun sempat mengatakan kata yang tidak baik. Lim yang mendengar itu hanya terdiam tanpa mengatakan apapun. Ternyata maksud dari perkataan itu ialah para murid di kelas Mandarinnya yang selalu membuat onar dan tidak serius untuk belajar. Setiap hari Lim selalu menyuntik hormon kesuburan, dan rasa sakit yang ia derita sudah biasa ia rasakan selama bertahun-tahun. Lanjut, di dalam kelas saat Lim sedang di jendela, Wailun secara diam-diam memotretnya dari belakang. Keesokan harinya di saat Lim sedang mengadakan ulangan, tiba-tiba ia ditelepon oleh adiknya yang telah menunggunya di luar sekolah. Namun baru sebentar Lim meninggalkan kelas, semua muridnya langsung pergi meninggalkan kelas, kecuali Wailun yang tinggal seorang diri. Ternyata adiknya Lim merupakan seorang penjual duren. Namun karena durennya sering gak laku, ia sering datang meminjam uang kepada kakaknya, dan Lim selalu memberinya. Sebagai bentuk terima kasih, adiknya memberi sekantong duren untuk kakaknya tersebut. Sekembalinya Lim ke dalam kelas, ia tidak merasa kaget melihat beberapa muridnya yang meninggalkan kelas dan tetap melanjutkan pelajaran. Beberapa saat kemudian Lim memperhatikan Wailun yang selalu melihat ke arah duren yang dibawa olehnya. Lim yang mengetahui Wailun yang sedang lapar, ia langsung mengajaknya untuk makan duren bersamanya, dan sejak saat itulah hubungan mereka mulai akrab. Di malam harinya sesuai dengan anjuran dokter, Lim terlihat menunggu kepulangan suaminya untuk kembali mengajaknya bercinta. Namun pulang suaminya ke rumah, ia malah menolak ajakan tersebut dan mengatakan kalau mereka sudah melakukannya selama 8 tahun dan belum juga berhasil. Keesokan harinya Lim meminta suaminya untuk merawat ayahnya karena pengasuhnya tidak datang dan ia harus pergi bekerja. Di saat berada di kantor sekolah, Wailun meminta izin kepada Lim untuk menunda ulangan karena dirinya mau mengikuti latihan bela diri, dan Lim langsung memberinya izin. Karena penasaran, ia pun datang ke tempat latihan dan melihat Wailun yang sangat bersemangat dalam latihan. Dan saat itu Lim pun kembali teringat pada masa mudanya dulu yang penuh semangat tanpa adanya beban. Di kelas ulangan berikutnya, hanya Wailun yang datang seorang. Beberapa saat kemudian Lim mendapat panggilan dari bibinya yang menyuruhnya untuk segera pulang untuk mengurus mertuanya. Karena saat itu Wailun mengatakan kelasnya belum selesai, ia pun dengan terburu-buru langsung membawa Wailun pulang ke rumahnya. Di sana Wailun sangat terkejut setelah melihat kondisi mertuanya Lim yang lumpuh. Meskipun sudah lumpuh dan tua, otaknya masih pintar, dan itu terbukti saat Wailun sedang mengerjakan PR yang dibantu oleh mertuanya Lim. Setelah itu mereka pun makan bersama selayaknya sebuah keluarga, dan suasana pun sangat hangat dengan kehadiran Wailun. Keesokan harinya di saat Lim menyuntik hormon, ia tidak sengaja tertidur di dalam mobil. Beberapa saat kemudian datanglah kepala sekolah dan membangunkannya. Kepala sekolah yang melihat kondisi Lim yang lemas dan pucat, langsung memperbolehkan Lim untuk pulang. Beberapa hari kemudian Lim kembali datang ke rumah sakit seorang diri, tanpa didampingi oleh suaminya.
Karena kemarin suaminya tidak mau mencoba, dia pun memutuskan untuk mencoba bayi tabung dengan bibit suaminya. Namun dokter di sana menyarankan agar Lim menggunakan bibit terbaru dari suaminya. Akan tetapi suaminya itu tidak mengangkat telepon. Oleh karena itu ia pun terpaksa harus menjalani proses bayi tabung seorang diri. Beberapa hari kemudian Lim sedang dalam perjalanan pulang bersama Wailun. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari dokter yang mengatakan kalau hasil bayi tabungnya gagal. Lim yang mendengar kabar itu hanya bisa diam dan langsung memberhentikan mobilnya dan kemudian memutarkan musik dengan keras. Di sana Lim sangat merasa sedih atas semua penderitaan yang ia alami. Di hari berikutnya tibalah saatnya Wailun mengikuti lomba dan ditonton langsung oleh guru Lim yang datang bersama mertuanya. Di pertandingan itu Wailun berhasil menunjukkan penampilan yang sangat memukau dan menjadi juara pertama. Setelah pertandingan selesai, Lim mengajak Wailun untuk merayakan keberhasilannya dengan pergi makan durian bersama dengan mertuanya di rumah. Di saat Lim sedang memeriksa PR sekolah, tiba-tiba Lim tersenyum ketika melihat nama Wailun, sampai-sampai ia tidak sadar kalau tintanya sudah membasahi kertas. Sejak kedekatannya dengan Wailun, Lim kembali semangat dalam menjalani hidup. Keesokan harinya di saat Lim sedang di jalan, ia tidak sengaja melihat suaminya sedang bermesraan dengan seorang wanita. Meski begitu ia sudah lama mencurigai suaminya selingkuh, dan ia juga merasa bersalah karena tidak bisa memberinya seorang anak. Setelah itu Lim kembali pulang untuk merawat mertuanya. Di sana Lim tidak bisa menahan semua kesedihannya, dan ia hanya menginginkan seorang pria yang benar-benar tulus mencintainya. Mertuanya yang melihat menantunya itu bersedih, hanya bisa memberi isyarat untuk tersenyum. Kemudian di saat Lim terbangun, tiba-tiba ia mendengar suara tangisan bayi dan langsung menggendong bayi tersebut, yang ternyata itu semua hanyalah mimpi. Di saat itu hujan pun mulai turun. Ketika memanggil mertuanya, ia tidak merespon sama sekali, sehingga Lim menyadari kalau mertuanya sudah meninggoy dan tidak kuasa menahan kesedihannya. Beberapa hari kemudian Lim kembali mengajar seperti biasanya. Setelah selesai mengajar, Lim seperti biasanya mengantar Wailun pulang ke apartemen. Setibanya di depan apartemen, Lim tiba-tiba melihat Wailun mimisan. Lim yang merasa khawatir dengan kondisi Wailun, ia pun menemaninya sampai ke apartemen. Lim yang sudah lama tidak menikmati kopi, pada akhirnya ia pun mau melakukan hal tersebut. Sejak kejadian itu, Wailun sangat berambisi untuk mendapatkan cinta dari gurunya tersebut. Sampai-sampai ia setiap hari menunggu Lim di kantornya, dan membuat guru-guru di sana pun mulai penasaran dengan mereka berdua. Karena merasa risih dengan Wailun yang selalu mengikutinya, ia pun menamparnya dan mengatakan kalau semua yang terjadi kemarin hanyalah kesalahpahaman. Di tengah perjalanan Wailun yang masih kecewa dengan kejadian tadi, tiba-tiba ia memaksa keluar dari mobil, sehingga membuat Lim kehilangan konsentrasi dan menabrak. Wailun yang kecewa cintanya ditolak, langsung pergi meninggalkan gurunya tersebut. Keesokan harinya Lim pergi ke sekolah dengan menaiki bus. Tiba-tiba ia kembali dihampiri oleh Wailun. Di sana Wailun meminta maaf atas kejadian kemarin. Di sekolah Wailun tersenyum sendiri bisa melihat foto Lim yang diam-diam diambil di ponselnya. Tiba-tiba temannya yang jahil mengambil ponsel, sehingga terbongkar rahasia Wailun. Akibat kejadian itu ia dipanggil kepala sekolah dan ditanyai kenapa foto-foto itu bisa berada di ponselnya. Namun Wailun hanya bisa terdiam. Setelah itu kepala sekolah memanggil guru Lim dan memperlihatkan foto-foto yang diambil oleh Wailun. Karena kejadian itu Lim dipecat dari sekolah tersebut. Setelah itu mereka pun pulang bersama. Di dalam mobil Wailun sangat ingin memeluk gurunya tersebut, namun Lim menolak dengan membalikkan mukanya. Beberapa saat kemudian turunlah hujan, dan Wailun langsung keluar dari mobil sambil diikuti oleh Lim. Pada akhirnya mereka pun saling berpelukan, dan itu merupakan terakhir kalinya mereka bertemu. Sementara itu Lim dan suaminya akhirnya resmi bercerai, setelah menikah selama 8 tahun dan belum juga mempunyai seorang anak. Beberapa hari kemudian Lim yang masih penasaran dengan kehamilan dirinya, kembali mencoba untuk melakukan tes kehamilan, dan pada akhirnya Lim kini positif hamil. Setelah menunggu sekian lamanya, di akhir film diperlihatkan Lim kembali pulang ke kampung halamannya di Malaysia, dan film pun selesai.